وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلح بها شاني وتحفظ ببركتها إيماني وتنور بها وجهي وجناني يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali pada malam ini dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan memberikan kita sehat wal afiah wa hifdzul iman wal islam minnana amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan burdah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم. والنار والساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمين. كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan baca kitab Fathul Gharib dalam urusan fikih yang pokok pembahasannya sekarang jatuh kepada nawaqidul wudu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumid darain amin. Wa huwa Syekh al-Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazzi ila an qala
Faslun fi nawaqidil wudu al-musammatu aidan bi asbabil hadath. Fasal baru tentang yang membatalkan wudu atau dinamakan juga sebab-sebab hadas. Ya. Baik. Jadi hadirin, wudu sesuci tentu ya. Kita punya ada wudu, ada juga mandi. Ya. Nah, wudu ini enggak selalu bisa kita pegang. Kalau terjadi hal-hal yang membatalkannya, maka habis tugas itu wudu. Dengan wudu kita bisa salat, dengan wudu kita bisa tawaf, dengan wudu kita bisa baca Quran, ya, dan lain-lain. Tapi ketika wudu itu batal, ya, di tempat yang ada air, maka dia harus diulangi. Kita mesti tahu orang itu apa-apa yang membatalkan wudu. Kebangetan kalau seorang muslim nggak tahu yang batalin wudu tapi paham duit. Benar, kebangetan tuh, ya. Duit kita paham, banyak bisa, balik kali bagi, begitu. Apa yang batalkan wudu nggak tahu, malu sama Allah, ya. Sama diri kita sendiri malu. Ya. Baik. Nah, ini sekarang yang akan diceritakan kepada kita tentang yang membatalkan wudu. Kelihatannya kecil, tapi Anda harus ingat, salat tidak bisa sah kalau tidak ada wudu. Ya kan? Nah, ya, al-wudu miftahus shalah. Kuncinya salat nih wudu. Ya. Kuncinya wudu tak sesuci, ya. Nah, baik. Qala walladhi yanqudu ayyubtilu al-wudu'a khamsatu asya. Adapun yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Ya. Ingat nih, cuma 5, mudah. Ya. Ahaduha, yang pertama, ma kharaja min ahadis sabilaini ay al-qubuli wad duburi min mutawaddi'in hayyin wadihin mutadan kana al-khariju ka baulin wa gha'id aw nadiran kadamin wa hasa najisan ka hadhil amthilah aw tahiran kadud illa al-maniyya al-kharija bihtilamin min mutawaddi'in mumakkinin maq'adahu minal ard fala yanqud wal mushkil innama yantaqidu wudu'uhu bil kharij min farjaihi jami'an. Nah, saudara, beliau mengatakan yang pertama yang membatalkan wudu itu yang keluar dari 2 kemaluan kita, yang depan maupun yang belakang. Lebih jelasnya dari dubur, ya, dubur belakang, aut kubul dari yang depan. Ya. Dari seorang yang punya wudu hidup, yang mati lain. Ini kita bicara yang hidup, ya. Keluar dari orang yang hidup punya wudu, jelas kemaluannya. Bang Ajis bingung, emang ada yang nggak jelas bingung kemaluannya? Maksudnya bukan jelas kelihatan, bukan. Ada orang itu, maaf, laki-laki, ada orang itu bunch of the chi, ya. Nah itu jelas, yang tidak jelas. Nah ini banci ini yang lebih sulit lagi kalau banci itu punya 2 alat. Ada, saudara, ya. Jangan ketawa, ini ada, ya. Ada namanya khunsa muskil. Itu banci. Banci kadang-kadang ada banci yang kelaki-lakian. Ya. Banci kelaki-lakian, perempuan biasanya. Ada banci yang ke perempuan-perempuanan, biasanya laki nih. Perempuan kayak laki, laki kayak perempuan itu banci biasanya. Enggak normal ini, ya. Bukan kemauannya dia, sudah khilqahnya begitu. Kalau dia sabar masuk surga ini orang. Tapi kalau dia ikutin ya dosa.
Yang dahsyat yang namanya khunsa muskil, banci yang sulit. Yang bagaimana banci yang sulit itu? Dia punya dua kemaluan. Punya kemaluan laki-laki, punya kemaluan perempuan. Makanya ada apa tuh? Transgender apa nggak paham tuh saya ya. Nah, padahal nggak boleh gituin. Haram, nggak boleh. Biar apa yang Allah kasih sudah dia terima. Nah, ini hukumnya lain lagi tuh. Tapi insya Allah jarang yang begitu. Ya, jarang. Nah, jadi keluar dari dua kemaluan depan atau belakang dari orang yang hidup nih, ya. Yang kemaluannya jelas laki-laki, perempuan-perempuan. Nah, keluar tadi yang banci muskil tuh, ya. Nah, mu'tadan kanal khariju ka baulin wahid. Yang biasa aja tuh yang keluar dari kedua kemaluan itu seperti apa? Maaf, berak, pipis itu biasa. Itu yang biasa, ya. Ada lagi can of the tooth, ya sama juga, ya. Nah, ya bisa. Au nadiron nggak biasa, karena nggak biasa. Apa? Batu, ya, seperti batu dan darah nggak biasa. Yang biasa kan pipis kita, ya buang air besar, kentut barangkali, ya. Yang nggak biasa darah, orang yang sakit bisa keluar darah. Hah? Apalagi batu, kalau sakit batu bisa keluar batu. Batalin wudhu nggak tuh batu? Barangkali kebanyakan makan rambutan keluar biji rambutan, batalin ya tuh, ya. Nah, taib itu yang nggak biasa. Najisan kahadil amsilah, najis seperti tadi tuh berak, pipis itu najis yang keluar. Atau yang keluar suci, apa? Cacing, hah? Belatung, yang keluar tuh suci. Dia bukan dari yang najis, cuma bisa bukan najis ya kalau dia bersatu dengan kencing atau bersatu dengan darah. Kalau dia keluar begitu saja, beres keluar nggak apa-apa, ya. Menjarang. Illal mani, kecuali mani, al kharija bihtilamin, kecuali air mani tidak membatalkan wudu. Ya, tapi mewajibkan mandi. Kecuali air mani yang keluar dengan mimpi dari orang yang tidurnya paten dengan yang dia orang yang tidur duduk, ya. Orang yang tidur yang mana keadaan pantatnya itu nempel betul dengan yang dia duduki. Ya, misalnya di balik kek, di bumi ini, ya, di ubin, ya. Tertutup, ya, itu nggak batal wudunya. Jadi maksudnya begini, kita punya wudu, tidur membatalkan wudu, tapi ada yang nggak membatalkan wudu. Tidur yang mana? Tidur yang pantatnya tertutup, lubang pantatnya tertutup. Karena apa? Orangnya gemuk, tidurnya begini, pas. Jadi lubang pantatnya tertutup. Loh, Bib kok ngomong soal lubang pantat? Ya, karena ini kalau enggak benar tertutup, Anda begini aja nih. Anda begini saja, itu pelpes bisa keluar. Tahu pelpes? Kentut. Ya, kentut bisa keluar kalau Anda begini. Nah, yang kalau orang dia punya wudu, duduknya begini, enggak berubah-ubah, enggak batalin wudu kalau dia bangun. Sekalipun dia tidur. Tapi bisa enggak begitu? Kalau begini aja sedikit nggak bisa, nyender nggak bisa, berdiri nggak bisa. Khusus untuk duduk yang pantatnya pas tertutup lubang pantatnya dengan yang dia duduk itu, dengan yang dia tempat di bawahnya, nah yang itu tidak membatalkan wudu. Ya, jadi di kitab lain al-khariju min nasabilain, ya, mu'tadan kan awal mu'tad, ya, yang keluar yang biasa atau tidak biasa, ya, kecuali, ya, tidur membatalkan wudu illa nauman makin maq'adahu minal ard, kecuali orang-orang yang tidur dengan menempelkan betul-betul pantatnya ke tempat dia duduk, nah itu nggak batal wudunya. Nah, ya, baik. Mani membatalkan, tidak membatalkan wudu. Mana contohnya? Dia lagi punya wudu, duduk bener nih, tidurnya begini, mimpi dia keluar mani, nggak batal wudunya, tapi dia mesti mandi. Ketika mandi megang kemaluan nggak? Kalau megang kemaluan jadi batal, bukan dari mani, karena dia megang kemaluannya. Kencing nggak? Kalau dia kencing bukan soal mani, tapi karena kencingnya.
Ya. Nah, coba ada yang nggak paham nggak? Jelas nggak nih keterangan saya? Kalau yang nggak ngerti, tanya, nggak apa-apa. Kalau nggak paham. Jadi semua yang keluar dari kemaluan depan, yang biasa, nggak biasa, kecuali mani, itu membatalkan wudu. Itu aja dulu deh. Jelas tadi? Tapi tetap boleh sholat nggak, Bib? Apa tuh? Tetap boleh sholat nggak? Oh, mandi dulu. Tetap mandi dulu kan? Mandi dulu kan, sholat mesti suci dari 2 hadas. Nah, mesti mandi, ya. Nah, walaupun dia nggak batal wudunya mesti mandi, ya. Tapi ya susah, nggak bakal bisa, nggak begitu, ya. Pasti ente pegang kan, atau pipis dulu supaya keluar. So mani itu kalau ente nggak pipis kadang-kadang bersisa. Kalau keluar lagi, kena lagi mandi lagi 2 kali. Ya, hati-hati saudara. Al mani al kharij min nafsi, ya. Kalau keluar lagi, misalnya ente udah mandi, keluar mani nih dari kumpul dengan istri atau dari mimpi misalnya, ya, mandi anda. Waktu mandi itu tidak ada ham-ham, tidak tidak diperet, ya, supaya keluar betul air maninya dia. Sudah mandi, beres mandi, dia jalan sebentar, berasa ada yang keluar, mandi keluar, mandi lagi. Kecuali dari perempuan. Ya, saya nggak mau terlalu banyak ini, kurang enak soalnya ya. Itu asal paham aja. Kalau anda sudah keluar mandi, kemudian keluar lagi, mesti mandi 2 kali lagi. Sekali lagi mandinya, berarti belum benar mandinya. Harus mandi lagi, keluar mandi lagi soalnya. Makanya kalau habis keluar mandi itu, sebelum mandi pipiskan dulu supaya keluar beres. Ya, nah, kita bilang biar keluar begitu, ya. Gak usah terlaluan, ahamnya ya kan, orang kan ada yang terlaluan tuh, ya. Nah, dehemnya jangan terlaluan, jangan, secukupnya aja, ya. Nah, baik, jadi itu, ya. Tetapi kalau hunsa muskil yang punya 2 kemaluan, dia tidak batal wudunya kecuali dua-duanya. Dari keluar belakang ada najis, kemaluan depan ada najis, repot apa enggak? Kesian orang yang begini, ya. Nah, baik, ada pertanyaan yang pertama? Alhamdulillah. Yang kedua, yang batalin wudu. Yang pertama tuh ya, keluar dari kemaluan. Yang biasa, nggak biasa. Yang biasa kentut, kencing, berak. Yang nggak biasa darah, nanah, ulet, batu. Batalin, batal. Keluar biji rambutan, kalau kelereng keluar sat dari kemaluan kita, batal. Ya, kecuali mani. Kenapa mani nggak batal? Karena dia mewajibkan lebih besar mandi. Saya mau tanya, bapak bergaul dengan istri, baik bergaul berat atau bergaul ringan, keluar mani, batal wudu nggak? Hah? Nggak. Hebat ente. Batal wudu nggak? Batal wudu dong. Bukan mani yang batal wudu, pegang istri kan batal. Gimana ente? Ini inget maninya doangan. Batal. Ya? Ya. Baik. Ini ente menyebabkan saya pengen minum nih. Yang kedua, an-naumu. Apa namanya? Tidur. Ala ghairi hayatil mutamakin. Nah, tidur batalin wudu. Kecuali tidur tadi tuh, ya. Yang pantatnya tertutup, jadi tidurnya duduk. Dan ini nggak bisa terjadi kecuali orangnya setengah gemuk. Model saya nggak bisa. Siapa nih kira-kira yang gede sini? Ya, ya mungkin juga ya. Nah, yang mantap gitu, agak gemuk orangnya ya. Nah, kalau yang kurus-kurus nggak bisa, sebab ada renggang sedikit keluar itu. Ya. Yang kedua yang membatalkan wudu, tidur dengan keadaan tidak pantatnya tertutup. Ya. Baik. Wa fi ba'dhin nusakhil matni bi ziyadah. Tidak tertutup yakni pantatnya dengan bumi ini atau apa saja gitu ya. Wa kharaja bil mutamakkin ma launa maga'idan ghaira mutamakkin. Jadi kalau orang obib kalau duduk enggak batalin wudu, enggak bisa. Di samping orangnya badannya harus bagus, kedua duduknya
pas, tepat gitu ya. Duduk mutamakin, duduk betul. Apa bahasa Indonesia susah soalnya ya. Saya mesti artikan saja tuh duduk yang pas, pantatnya itu lubang pantatnya tertutup karena bagusnya gitu ya. Nah, kalau dia duduk tidurnya nggak begitu, batal tetap wudu. Apalagi tidur terlentang. Ya. Nah. Au nama ghaiman au ala ghafah walau mutamakinan, atau dia tidur berdiri. Tidur berdiri. Maaf, pantatnya diganjel. Kata Habib kalau pantatnya diganjel lubang pantat enggak batal tetap. Atau misalnya dia tetap tidur begini nih. Hah? Tapi pakai bantal nih. Atau begini. Begini. Tidur misalnya begini, tetap batal. Enggak boleh, harus tidurnya begini. Bisa enggak tuh? Susah. Ya. Mendingan kalau kita tidur, ahsan kita ambil air sembahyang. Ya. Baik. Kok dibahas nih? Mungkin ada pertanyaan. Ya. Bang John nanya, kok dibahasnya kok duduk sih? Hah? Yang kelihatan betul duduk ini betul-betul artinya duduk, pantatnya nempel ke tempat dia duduk. Itu yang gak batal wudu. Kapan terjadinya saudara? Banyak terjadi hal begini. Anda tahu tidur macam-macam. Tidur tuh ada tidur lelap, ada tidur ayam, ada tidur bebek, ya, ada tidur kuda mabur. Banyak tuh macam-macam tuh tidur. Saya nggak bisa terangin, banyak nih, ya. Saya terangin satu aja tuh. Yang kita tahu tidur ayam ya. Nah, pada tidur nggak tidur baru. Kalau tidur kuda mabur Anda belum tahu kan? Tahu tidak? Belum. Sama, Anda juga nggak tahu ya. Baik. Hadirin, yang paling enak tidur itu kapan? Di hari Jumat waktu imam khutbah. Paling ajib tidur. Betul? Betul nggak? Itu paling enaknya tidur. Waduh, enak kena saudara. Kenapa? Setannya banyak. Tuh waktu imam khutbah, apalagi umat yang khutbah nggak enak, mingginan. Begitu saat naik dari rumah seger, pakai minyak wangi, baju, jas, imamnya khutbah, nggak enak lagi khutbahnya, langsung. Di situ gunanya. Di situ gunanya keterangan ini. Kecuali tidur yang bersila, pantatnya ketutup, nggak batal dia khutbahnya. Kalau nggak ente tidur waktu imam khutbah begini-begini, batal. Betapa banyak saya lihat orang di waktu Jumat pada tidur. Ya, imam selesai dibangun, bangun sholat biasa, batal. Tidur itu membatalkan wudu. Kecuali tidurnya seperti tadi tuh, pantatnya tertutup begini, itu nggak batal wudu. Bisa nggak begitu? Jadi hati-hati tuh. Ya, bagaimana? Nggak bisa, ini kurus, nggak bisa. Ya, yang kurus malos, ya, yang kurus malos. Itu yang setengah gemuk ya, setengah gemuk ya, kayak Bang Ajis mah bisa juga nih. Bang Ajis, bapak ini bisa, ente bisa tuh, ya. Kalau saya nggak bisa, belum, ya, nggak bisa. Baik. Nggak boleh begini-begini. Kalau pakai begini-begini keluar, ya. Bahkan anak pernah lihat, kebetulan di depan anak lagi tidur kentut. Udah anak diam, masih tidur terus. Waktu set sembahyang aja. Orang ketika dalam keadaan tidur itu seperti orang yang pingsan, nggak sadar. Mungkin dia kentut, mungkin dia pegang kemaluan, mungkin itu segala macam. Makanya tidur itu membatalkan wudu karena kita tidak sadar dalam keadaan tidur. Ya, baik. Yang kedua, tidur tidak dengan hay'ah yang pantatnya itu tertutup ya di tempat dia katakan benar ya, di tempat dia duduk. Baik itu dari balai, baik itu tanah, buabut, terserah ya. Tetapi sebaliknya dari itu, tidur begitu saja ya, duduk ya, nyender, berdiri, itu membatalkan wudu. Itu yang kedua. Ada pertanyaan? Saya bukan nanyain karena saya terlalu pandai ingin ditanya, tidak. Saya kepengen Anda paham, keluar dari sini paham. Jadi saya dapat berkah ya, ilmunya manfaat. Bagaimana? Suami istri
Terus seorang istri tidak sengaja. Ini apa yang ditanyain jadinya? Yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya yang keluar apa batal wudunya? Yang keluar dari kemaluan yang biasa, kencing itu biasa. Apalagi ada namanya madhyun. Apa itu madhyun? Air yang keluar kalau kita bernafsu. Bukan mani. Keluar seperti ludah. Ya, lengket. Itu najis. Kalau mani tidak najis. Ya, mani tidak najis. Kalau ini najis. Yang dua nih yang keluar. Jadi bisa pipis, maaf, yang biasa, bisa madhi, itu air yang keluar karena syahwat. Yang ketiga wadyun, air yang keluar karena ente kecapean, kuning warnanya, perih. Itu juga membatalkan wudu dan najis. Madhi najis, wadyun, madhyun najis. Yang tidak najis adalah al-mani. Pertanyaan Bapak di mana jadinya? Kalau soal istri megang suaminya, boleh-boleh saja. Keluar air itu. Ya, air itu namanya madhi, bukan mani kan? Apa bedanya air itu dengan yang lain? Bapak sudah tahu. Saya nggak usah bedakan. Bedanya mani dengan bukan mani kan air. Ya, kalau mani ada titik. Kalau madhi segitu aja. Jelas? Paham kan titik-titik saya? Paham nggak? Ini kan banyak anak-anak, masa saya mesti terangin? Ya, beda. Jadi itu Pak yang keluar wudu batal dan mesti dicuci, hukumnya najis. Yang keluar karena syahwat, baca buku porno misalnya, ya, lihat gambar porno, keluar air bukan mani, seperti ludah, itu namanya madhyun. Hukumnya batalin wudu dan najis, mesti dicuci, nggak boleh bahas sembahyang. Lagi capek ngangkat keluar, keluar, pedih biasanya, itu namanya wadyun, najis, mesti dicuci, nggak boleh pakai sembahyang, ya, membatalkan wudu. Mani tidak. Jelas Pak? Ya, jadi kita pas sholat pas rakaat terakhir itu kita tahan. Kalau sudah masuk dalam sholat haram dibatalin, sekalipun ente kepengen kentut. Tetapi sholat menahan kencing, menahan kentut, hukumnya sangat dimakruhkan kalau masih ada waktu. Kalau ente tidak masuk sholat ini kentut, bakal nggak ikut. Habis waktu, tahan, kentut nggak apa-apa, nggak jadi makruh. Tapi lagi masih lama nih, ya, masih lama, pengen pengen kencing, berak dulu, kencing dulu, baru salat. Sebab orang yang sembahyang menahan kentut, menahan kencing, itu nggak boleh, makruh. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam sholat, dikeluarin, sengaja, hukumnya haram, nggak boleh batalin sholat begitu saja. Pertanyaannya, saya sudah rakaat terakhir, ngegoda tuh kentut, pengen kentutnya jangan, tahan sampai assalamualaikum, silakan, ya, jangan dikentutin, nggak boleh batalin sholat dengan sengaja, hukumnya haram, ya. Baik, ya. Yang Jumatan tadi itu kan kategori tidurnya gimana gitu? Tidur, Kan ma huwa tidur, wa ma huwa ngantuk. Kalau ngantuk nggak masalah. Apa bedanya tidur dan ngantuk? Nggak jauh beda. Ngantuk tuh nikmatnya nggak kita jual 5 juta, saudara. Enak betul. Enak tuh ngantuk. Ya. Bedanya ngantuk dengan tidur, kalau kita ngantuk ada omongan kita dengar, tapi kagak paham, itu namanya ngantuk. Tapi kalau tidur nggak kedengeran semuanya, udah nggak ada, udah mimpi kadang-kadang, nggak kedengeran, itu tidur. Tapi kalau ente masih dengar nih orang ngomong apa, kayak kita di mobil ya, aduh, nikmat sekali itu dari Allah tuh ngantuk tuh, ya. Ada orang yang bahkan obat untuk ngantuk, saudara. Itu nikmat dari Allah, nikmat ngantuk itu. Ya, kalau sekedar ngantuk nggak masalah. Bedanya itu, kalau ngantuk dia masih dengar suara, cuman dia nggak paham, ya. Kalau tidur udah nggak dengar suara, baru-baru paham, dengar juga enggak, udah masya Allah. Kadang-kadang ngorok lagi, ya. Jelas. Iya, berarti udah kategori tidur ya, misalnya udah sekilas nggak denger lagi omongan. Kalau nggak dengar udah berarti tidur, ya, berarti tidur. Kalau saya sih anjurkan kalau memang waktu kita Jumat gitu ya, sampai sudah nggak dengar begitu, duduk,
keadaan badan kita belum tentu benar, mendingan jangan pakai malu keluar wudu. Bu Habib, saya nggak dapat tempat itu lagi, nggak apa-apa. Kalau ente terusin di tempat itu sholatnya nggak sah, buat apa? Keluar nggak apa-apa. Ya, jangan malu. Dan orang masalah, misal imam batal di dalam sholat, nggak boleh diam, mesti keluar. Dia pura-pura begini, pura-pura mimisan, ya, itu makmum yang depan maju, harus keluar. Dia tanggung jawab sama Allah, nggak boleh. Ya, dalam keadaan dia batal mengimami batal, nggak bisa. Ya. Jadi sholat ini ngajak kita jujur, ya. Nah, kita jujur, walaupun nggak kelihatan orang, kita harus jujur. Begitu batal, keluar, ya. Nah, baik anda jadi imam atau anda jadi makmum, begitu keluar, tahu anda batal, buru-buru keluar, ya. Jangan ya ini, Wabib ini ngelewatin sop, nggak apa-apa, kan itu darurat. Masa kita jadi nggak semayang, mau nungguin dulu? Enggak, keluar, wudu, buru-buru, ikut lagi, ya. Nah, gitu. Baik, yang kedua tidur, ya. Nah, kecuali tidur duduk tadi, ya. Yang ketiga yang membatalkan wudu. Watsalitsu zawalul aqli, hilang akal. Bisa juga dengan tidur. Orang tidur hilang akal tuh, ya. Binaumin aw ghairihi, di kitab lain begitu. Zawalul aqli binaumin aw ghairihi, ya. Dengan tidur hilang akal, ya, bukan gila, nggak berfungsi akal kita karena dalam keadaan tidur, ya. Bisukrin au marodin, baik itu dengan sengaja yaitu mabok, ya, atau marod karena sakit, orang gila, ya. Au junun, ya ini au junun au igma, baik itu dengan gila atau juga dengan pingsan atau dengan yang lain-lain karena terlalu kaget. Contohnya, jangan masuk ke rumah sini. Ini rumah sini banyak penghuninya. Saya nggak percaya. Masuk, ketemu dengan orang yang belum biasa dia lihat. Gila langsung misalnya, bisa. Pingsan. Itu semua membatalkan wudu. Kenapa ketika akal kita tidak berfungsi batalin wudu? Karena tidak dijamin gerakannya. Mungkin dia kentut, mungkin dia megang kemaluan dan yang lain-lain. Jadi yang ketiga yang membatalkan wudu adalah hilang akal, baik dengan mabuk, dengan sakit karena gila misalnya, ya, atau pingsan. Batalin wudu. Walaupun sebentar, batalin wudu. Ya, nah, kita nggak usah pingsan, saudara. Orang yang tidur itu biasanya kentut. Kenapa? Karena kalau ketika kita tidur, kedokteran dalam ilmu kedokteran itu perut kita ada gerakan, ada pembakaran di sana. Dan ada pembakaran, Allah itu maha mulia, maha agung, maha bijaksana. Yang nggak perlu tuh hawa dikeluarin. Hawa yang nggak perlu dikeluarin, namanya kentut. Dikentutkan, saudara. Oh, Bib, saya nggak percaya. Silahkan Anda, kalau ada yang tidur, deketin pantatnya. Barangkali Anda percaya. Saya bicara dengan benar ini. Ya, jangan diketawain. Saya bicara benar. Silakan Anda dekat. Nanti Anda bakal dengar musiknya. Ya, ada yang musik keras, ada yang beat, ada yang slow, macam-macam tuh. Ya. Nah, kalau kita lagi tidur, ya, itu memang biasa. Subhanallah, agama sudah ngasih batasan. Allahu Akbar. Ya. Dan saudara tahu, jangan suka menahan kentut. Kecuali tadi dalam sholat, ya. Dalam sholat atau nggak ada waktu, bismillah. Jangan, orang-orang yang menahan kentut terlalu lama bisa kena penyakit jantung. Tadi itu. Jangan nahan kentut. Itu kentut nikmat dari Allah. Keluarin. Ya, cuman ada adabnya. Ya, kentut itu ada adabnya. Kalau misalnya ini banyak orang, Anda masih tahan, pindah dong. Ya, pindah. Jangan sengaja berat di depan mata. Jangan. Ya, itu adab itu. Ya, nggak baik. Ya, jangan. Ya, dia ada adabnya. Ya. Tapi kalau Anda udah nggak kuat, itu di luar kemampuan kita. Tapi jangan ditahan, ya, jangan ditahan. Kalau sebentar aja nggak masalah, tapi kalau lama-lama nggak boleh. Dijelaskan begitu katanya, orang yang menahan itu bisa kena penyakit jantung. Nasallallahu alaihi, ya. Itu yang ketiga. Ada pertanyaan untuk yang ketiga nih? Hilang akal? Nggak ada. Baik. Yang keempat. Ada 5 kan? Yang keempat. Jam berapa Isya? Hah? Masih lama ya?
Warabi'u lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyah. Yang keempat, maaf, bersentuhan atau memegang nih, ya. Bersentuhan. Laki perempuan yang bukan ada hubungan mahram, yang haram. Bukan ibunya, bukan adiknya, bukan mertuanya, bukan kakek, bukan neneknya, ya, bukan ponakannya. Artinya bersentuhan dengan orang yang bisa dia menikah. Dan ini anak perempuan, laki-laki sudah besar. Kalau kecil lain, ya. Kita lihat penjelasannya. Lamsur rajuli al-mar'atul ajnabiyah, menyentuhnya seorang laki-laki perempuan yang ajnabi, ya, bukan saudaranya, ghairul mahram, walau maitah, sekalipun mayit. Anda laki-laki yang meninggal perempuan mayit, pegang, batal wudu. Siapa yang batal? Wudu ente. Wudu dia nggak batal. Kecuali yang dipegang itu mahram kita. Mahram itu yang nggak boleh nikah dengan dia, ya. Mahram yang nggak boleh nikah dengan dia itu, dengan bisa karena saudara susu, bisa karena perkawinan, bisa karena nasab. Ya, 3 tuh nasab itu, ya. Wal murad bir rajul wal mar'ah, yang dimaksudkan laki dan perempuan itu laki dan perempuan balagha hadda syahwah urfan, yang sudah bikin nafsu secara normal. Kan ada orang yang nggak normal, pedofil misalnya, seneng sama anak kecil, itu nggak normal. Tapi kalau kita megang anak kecil umur 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, nggak apa-apa. Apa batasannya, Bib? Batasannya kalau ente megang perempuan itu membuat syahwat Anda, sekalipun umurnya belum sampai, batalin wudu. Batasannya adalah syahwat. Kalau membuat nafsu itu perempuan, ente pegang, batal wudu Anda. Demikian pula perempuan kepada laki-laki, kalau dia senang, berarti batal kalau dia megang. Tapi kalau masih kecil nggak masalah, ya, masih kecil nggak masalah. Itu nggak normal kalau ada orang senang sama anak kecil, itu nggak normal, ya, kayak pedofil tuh. Nasallallahu ya. Nah, apa itu mahram? Mahram itu man haruma nikahwa, yang diharamkan kawin dengan dia. Siapa? Ibu, kakak, adik, bibi, nenek, mertua, itu haram kita kawin dengan dia. Ya. Nah, li ajli nasabin, karena nasab tuh tadi, saudara nasab, ya, karena darah daging. Aurido, karena saudara susu. Misalnya kita bersaudara 5 orang. Ibunya siapa? Ibunya Anissa. Ibunya Anissa nih, yang 5 orang nih. Salah satu namanya Amin. Anaknya Anissa salah satu namanya Amin. Dia menyusup susu waktu masih kecil lebih dari 3 kali kenyang dari perempuan lain. Namanya siapa? Hindun. Hindun mahram dia. Ibunya dia. Semua yang datang dari Hindun mahramnya dia. Anak-anak Hindun yang lain itu mahramnya dia. Karena dia nyusu dari dia. Yang lain enggak. Yang 4 enggak. Dia aja nih. Makanya jangan suka biasain anak kita disusuin 5 orang. Awas, hati-hati. Jangan biasain tuh. Enggak boleh. Ya, jangan. Au musaharah, atau karena musaharah itu karena periparan. Mana karena periparan yang enggak boleh kita nikah? Mertua. Karena kita kawin sama anaknya, enggak boleh sama mertua kita. Ya, demikian pula kepada ipar kita itu, tapi tidak terus. Kepada ipar kita nggak boleh kawin tuh, tapi bukan mahram, ya. Ipar kita nggak boleh kawin kalau masih adiknya, saudaranya, kakaknya nggak boleh kita kawin. Nggak boleh dikumpulin 2 kakak dan adik, atau anak ini perempuan dengan bibinya, dengan bibinya nggak boleh juga, ya. Wa qawlu min ghairi hailin yakhruju ma law kana hunaka ha'il fala naqdha. Dengan catatan bersentuhan itu tanpa ada penghalang. Jadi bersentuhan kulit laki dan perempuan tanpa ada penghalang, sudah dewasa. Laki dan perempuan sudah dewasa, bersentuhan kulitnya tanpa ada penghalang membatalkan wudu. Di jalan nih, kita jalan, set, kena perempuan, batal kalau nggak ada. Tapi kalau kena baju nggak apa-apa, kecuali yang bersentuhan 3 nggak batal, sekalipun itu perempuan. Mana? Gigi bertempel dengan gigi nggak batal. Kuku bertempel dengan kuku nggak batal. Apalagi rambut nggak batal. Tapi mungkin nggak orang misalnya lagi ketemu set gigi,
Tuh, nggak batal. Ada nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Kuku juga nggak mungkin. Sini. Nggak mungkin. Tapi ini ada perkecualian. Bisa terjadi, saudara-saudara. Rambut, ya bisa. Rambut kita bisa pegang. Ya, kalau rambutnya nggak membatalkan wudu. Ya. Baik. Nah, itu yang ke berapa? Yang keempat. Jelas yang keempat, saudara-saudara? Habib, pengalaman dulu sholat di mall ya. Sholat di mall. Mau di makan nih. Kan hilir mudik. Kalau kesentuhnya sama yang kafir gimana yuk? Batal nggak? Perempuan kafir ke Islam ke PKI jin perempuan pokoknya batalin dulu. Walaupun mahram. Kita sama kafir kan mahram ya. Kan nggak boleh dinikahin maksudnya. Nggak boleh nikahin maksudnya? Kita sama orang kafir kan nggak boleh dinikahin. Betul, tapi lain. Tapi itu soal agama lain hukumnya dengan nikah. Ini kan yang sebab itu nggak boleh nikah bukan karena soal beda agama, soal karena satu turunan, susu atau periparan. Orang kafir kan kalau jadi Islam, kata nggak Islam nggak ada, bisa ada kafir yang boleh dikawin tapi dengan catatan yang susah. Sekarang nggak boleh, ya. Baik itu perempuan ataupun laki-laki. Jangan kawin. Hamba sahaya lebih bagus buat perempuan Islam daripada kafir, walaupun ganteng dan kaya. Demikian pula perempuan Islam lebih bagus hamba sahaya Islam dibanding dengan perempuan kaya kafir. Putri mungkin itu lebih bagus. Iman itu bahayanya. Batal tetap. Kecuali kesentuhannya ada ini. Tapi ada mazhab lain yang nggak batal. Ya, tapi kita nggak usah ini. Nggak usah. Kita kan mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki nggak batal tuh, nggak usah ikut ente. Kalau mau ikut semua, jangan ikut yang enak-enak aja. Kecuali kita lagi di Mekah. Di Mekah kan kita berdesak-desak tuh. Sebelum masuk ke Masjidil Haram, kita niat saya ikut dalam soal wudu ini, pembatalannya menurut Imam Malik. Dalam hati niat saya ikut Imam Malik atau ikut imam yang tidak membatalkan laki dan perempuan. Itu pun jangan disengaja, ya. Selama Anda di Masjidil Haram nggak bisa cegah, insya Allah dimaafkan. Insya Allah dimaafkan. Sebab bagaimana itu lagi tawaf batal, waduh kemana wudunya? Apalagi musim haji ya, masya Allah gitu. Itu yang keempat. Ada pertanyaan yang keempat? Ya. Anaknya ipar, Anaknya siapa? ponakan anaknya ipar. Pokoknya yang bisa kawin sama dia batal. Boleh kawin sama dia deh. Anaknya ipar mati, istri kita mati, boleh kawin sama ipar? Boleh. Apalagi anaknya ipar. Dan sekarang naudzubillah, ya naudzubillah, sekarang fitnah sekarang ini ada anak sama ibunya, ya Allah, ada bapak sama anaknya, sama ipar apalagi. Makanya nggak boleh, saudara. Ya, ipar kalau kita punya ipar laki-laki, bapak punya istri, adik bapak kan ipar istri Anda. Jangan dibiarin di rumah sendiri dengan ipar, nggak boleh. Agama sudah melarang tuh, hati-hati itu. Nggak boleh, nggak batal dengan yang batal wudu dengan istri kita, jangan masuk ke rumah istri kita. Agama gitu. Sekarang dientengin, makanya banyak zina. Sampai bapak dengan anak, anak dengan ibu, dengan ipar mah udah banyak, adik kakak terjadi. Kenapa? Di samping nggak ada agama, karena terlalu vulgar bebas. Belum lagi lihat film-film, buku-buku dan segala macam, agamanya kurang, bisa kejadian. Tapi kalau saya sih meyakini ya, kalau misalnya ada bapak makan anaknya, biasanya itu bapaknya juga orang mungkin bukan bapak benar, ya. Anaknya juga mungkin bukan anak benar. Demikian pula kalau sama ibunya mungkin biasanya itu, maaf ya, kalau orang Sunda bilang anak jadah, ya. Kalau orang benar nggak mungkin dia ada syahwat sama ibunya, ya. Nasallallahu ya. Tapi bisa terjadi, namanya syaitan bisa aja, ya. Bisa aja. Jadi hati-hati, makanya Islam nggak ada kayak Islam diatur. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Ajar anak-anak kamu salat ketika dia umur 7 tahun. Kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul dengan pukulan yang pantas. 10 tahun enggak mau salat suruh dipukul kalau mau salat. Harus dipukul. Supaya enggak kebiasaan. Kemudian wa farriquhum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Walaupun itu anak kita laki perempuan, ada syahwatnya, ada nafsunya. Yang perempuan ada nafsunya, yang laki-laki ada nafsunya. 12 tahun, 10 tahun pisahin tempat tidurnya.
Jadi kalau ibu punya anak laki dan perempuan, jangan disatukan tidurnya. Kalau sampai terjadi, ente tanggung jawab sama Allah. Salah. Nih, saudara laki dan perempuan masih bisa. Sekarang masya Allah bebas. Kadang-kadang istrinya pergi, ya dengan orang lain, laki-laki, nerima laki-laki, suaminya nggak ada, iparnya nggak bisa. Ipar kan batal dengan istri kita, nggak boleh ada di rumah. Saya ingat rahmatullah ayah saya, saudara. Adik sama kakak sampai rindu pengen ketemu. Karena kakak saya laki-laki, yang perempuan nggak boleh masuk ke rumah, ke dapur. Dia nggak tahu dapur itu ada apa. Saking dilarangnya, saking dijaga. Padahal kan boleh. Tapi begitu penjagaannya. Kita bisa pembantu ya, bebas-bebas saja. Pembantu emang mahram ente, bukan mahram kita. Ya pembantu perempuan kan bukan mahram kita. Bisa aja kejadian apa saja yang namanya bukan mahram. Setan masya Allah. Kalau dengan yang mahram bisa terjadi, apalagi dengan yang bukan mahram. Makanya kita harus jaga nih agama. Agama itu batasan, masya Allah. Aturan-aturannya semua baik buat kita, bagus buat kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Baik, itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqid masu farjil adami bi batinil kaf, memegang kemaluan manusia. Dengar. Memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan. Nih telapak tangan. Memegang kemaluan manusia atau duburnya, baik yang depan maupun yang belakang, dengan telapak tangan. Baik itu hidup ataupun mati. Yang kalau mati yang kita yang batal. Ya, kita lihat ke tangannya. Min nafsihi, baik dari diri sendiri. Ente lagi punya wudu, pegang kemaluan, sengaja batal. Enggak sengaja batal juga, ya. Dzakaron au unsa, laki kayak perempuan sama. Saghiran au kabiran, ini anak kecil dipegang kemaluannya batal. Dipegang pantatnya, pantat lubangnya ya, lubang pantat, bukan bokongnya ya, lubang pantatnya batal. Pakai apa? Pakai telapak tangan. Ya. Hidup ataupun mati. Walafdul adami, biarin sebentar, ini penting soalnya. Walafdul adami sagitun fi ba'dil nusakhil matni wa kadza qauluhu wa masu halaqati duburihi, ayal adami yangud atau yungid alal qaul jadid wa alal qadim la yangud masul halaqah wal murad biha multagal manfaz bi batinil kaf ar-raha ma'a butunil asabi wa kharaja bi butunil kaf zahiruhu wa harfuhu wa ru'usul asabi wa ma bainaha fala naqda bidzalika ay ba'da tahammuli yasir. Memegang kemaluan manusia, hidup atau mati, diri sendiri atau orang lain, besar atau kecil, mayit atau bukan mayit, kecuali binatang lain ya. Memegang kemaluan dua tuh. Kemaluan depan, kemaluan belakang, dengan telapak tangan. Keluar dari telapak tangan, pinggiran tangan, nggak batalin. Atas tangan, misalnya yang megang begini, ya, pakai ini nih, nggak batalin, ya kan? Tapi mau ngapain nanti? Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Hati-hati, ya. Dengan ini nggak batal, dengan ujung sini pun tidak membatalkan. Setelah diteliti, karena ini bisa membuat syahwat. Hanya membatalkan saudara-saudara. Ini bisa membuat syahwat. Ya. Tapi dengan ini nggak apa-apa. Dengan di luar atasnya nih batal nggak begini? Nggak batal. Saya mau tanya. Jadi memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan. Dengan ini enggak. Dengan atasnya enggak nih. Ini namanya telapak tangan. Anggaplah ini perut tangan, ini punggung tangan. Ini perut tangan, ini punggung tangan. Memegang kemaluan kita punya wudu dengan punggung tangan, kemaluan manusia nggak apa-apa, tapi dengan telapak tangan batal. Oke. Sekarang anda bertanya sama ente nih. Misalnya ente kencing, kemudian pegang kemaluannya dengan ini punggung tangan, batal nggak wudu? Nggak. Ini mikirin duit terus ini rupanya. Ya.
Kan kencing ente. Kencing batal dong. Ya. Itu ulama ya. Orang Sunda bilang tata rucingan ya. Nah, tata rucingan tuh ya. Nah, gitu. Orang memegang kemaluan dengan punggung tangan. Ya, kencing dipegang dengan punggung tangan, batal nggak? Ya batal. Yang batal bukan megang punggung tangan, kencingnya. Sama juga sekarang. Perempuan dipegang dengan punggung tangan, bukan soal punggung tangan karena dia perempuan, bukan mahram, batalin wudu kita, ya. Nah, saudara-saudara, ini masalah kelihatannya kecil. Tapi kalau dibiarkan bahaya. Ya, sholat bisa nggak sah. Mandi bisa nggak sah. Waduh, bahaya tuh. Ya, naudzubillah. Bahaya. Kalau sudah sholat tidak sah, mau kemana kita? Bawa ya yang lain-lain. Jadi hati-hati. Tolong diperhatikan hal-hal yang membatalkan wudu ini. Ajarkan kepada anak istri kita. Ya, betul-betul diperhatikan. Kalau nggak ngerti, nanya sama yang ngerti. Jangan malu. Jangan malu urusan agama, enggak. Orang yang nanya urusan agama itu mulia, bukan bodoh. Orang yang nanya ilmu agama itu orang pandai, orang mulia. Tapi orang yang nggak mau nanya urusan agama itu orang hina, bahaya. Bisa celaka dia. Nanya kalau nggak ngerti. Nanya sama yang ngerti. Ente nanya soal wudu, soal mandi wajib, soal mandi kepada guru agama. Jangan ente nanya soal wudu sama sopir, nggak ngerti. Ya, jangan. Nanyanya sama guru agama. Perhatikan ini supaya ibadah kita benar. Kalau ibadah kita benar, insya Allah diterima oleh Allah. Kalau diterima oleh Allah, meninggal kita enak, husnul khatimah, dikubur enak, di mahsyar enak, dan insya Allah masuk surga belakangnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jelas yang terakhir yang saya jelaskan? Baik, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan surat Fatihah untuk Bapak Muhammad Amri Bang Macan yang baru meninggal. Mudah-mudahan Allah yarhamuh. Kemudian siapa saja yang meninggal dari keluarga dan Allahumma warhamhum. Ya lidil mu'minin mu'minat muslimin muslimat wal hadratin nabi al-Fatihah bil Bapak Muhammad Amri. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat penyakitnya, disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna, tidak balik lagi penyakitnya ya Allah. Ala hadhihi dunya salihah jami'al khair dunya al akhirah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.